Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana. Kali ini kita masih pada bab relasi dan fungsi. Kita akan membahas tentang fungsi atau pemetaan dan korespondensi satu-satu. Nah, yang pertama kita membahas tentang konsep fungsi. Fungsi itu merupakan relasi khusus yang memasangkan anggota himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya dengan tepat satu anggota. Nah, jadi kita lihat di sini gambarnya. Nah, yang pertama ini merupakan relasi tetapi bukan fungsi. Kenapa? Karena si A3 ini memiliki dua pasangan. Nah, sedangkan fungsi itu tepat satu anggota. Nah, jadi kalau di sini kita lihat A3-nya memiliki dua pasangan yaitu B1 dan B4. Sedangkan yang ini kita lihat ini merupakan relasi tapi bukan fungsi. Mengapa? Karena si A3 tidak memiliki pasangan. Sedangkan fungsi itu harusnya memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan yang lain. Nah, jadi si A3 ini tidak memiliki pasangan. Kita lihat yang ini merupakan relasi dan juga fungsi. Mengapa? Karena di himpunan A ini semuanya memiliki pasangan. Si A1 memiliki pasangan, A2 memiliki pasangan, A3 memiliki pasangan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi itu adalah relasi. Tetapi setiap relasi bukan fungsi. Nah, selanjutnya istilah pada fungsi. Yang pertama ada namanya domain atau daerah asal. Nah, kita lihat dari sini, kalau domain itu adalah si A, himpunan A. Nah, sedangkan kodomain adalah daerah kawan. Nah, jadi daerah kawannya itu adalah si B ini. Nah, jadi himpunan B. Sedangkan rank itu merupakan hasil atau daerah hasil anggota himpunan B yang memiliki pasangan. Nah, kita lihat di B ini, siapa saja yang memiliki pasangan yaitu B1, B3, dan B4. Nah, berarti inilah yang disebut daerah hasil. Bukan semua anggota himpunan B, tapi anggota himpunan B yang memiliki pasangan. Lanjut. Nah, selanjutnya notasi dan bentuk fungsi. Yang pertama itu ada fungsi F dari A ke B dinotasikan F.2 A panah kanan B. Nah, kita cara membacanya itu fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya, fungsi F memetakan X ke Y dinotasikan F.2 X panah kanan Y. Nah, Y adalah peta atau bayangan dari X. Selanjutnya, fungsi F.2 X panah kanan Y jika ditulis dalam bentuk rumus fungsi menjadi Y sama dengan Fx. Selanjutnya, bentuk fungsi. Yang pertama itu ada Fx sama dengan C atau disebut fungsi konstan. Karena nilai fungsi itu selalu tetap walaupun variabel x-nya berubah. Walaupun nilai x-nya berubah, maka fungsinya tetap, nilainya tetap. Selanjutnya, Fx sama dengan Ax plus B. Itu disebut fungsi linear. Nilai fungsi berubah jika x berubah. Jadi nilainya ini berubah jika nilai x-nya berubah. Selanjutnya, Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C itu disebut fungsi kuadrat. Nah, jadi nilai fungsi berubah jika nilai x juga berubah. Nah, jadi di sini dua fungsi yang akan berubah jika nilai x-nya berubah, yaitu fungsi linear dan fungsi kuadrat. Sedangkan untuk fungsi konstan itu nilainya tetap walaupun x-nya berubah. Selanjutnya, nilai grafik dan menentukan banyaknya fungsi. Yang pertama, menentukan nilai fungsi. Nilai fungsi diperoleh dari hasil mensubstitusikan atau mengganti nilai x pada rumus fungsi yang diketahui dengan daerah asal yang diberikan. Selanjutnya, membuat tabel fungsi. Tabel fungsi dibuat untuk membantu mencari nilai fungsi dengan cara memasukkan nilai x dan y pada tabel fungsi. Selanjutnya ada grafik fungsi, di mana menggambar titik-titik dari hasil atau dari nilai pada tabel yang kita buat tadi, lalu kita masukkan ke diagram kartesius dan menghubungkan titik tersebut. Selanjutnya banyak fungsi atau pemetaan.
banyak anggota A itu disebut dengan NA sama dengan A, banyak anggota B itu NB sama dengan B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. Sedangkan kalau dari B ke A itu adalah A pangkat B, kebalikannya. Kalau A ke B itu berarti B pangkat A, kalau B ke A itu berarti A pangkat B. Kita masuk ke contoh soal fungsi. Nah, di sini ada soal diketahui himpunan A itu anggotanya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan himpunan B itu anggotanya dari negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, fungsi dari A ke B ditentukan oleh fungsi X di mana 2X kurang dari 1. Tentukan yang A daerah asal, B daerah kawan, dan C daerah hasil. Kita langsung ke pembahasan. Nah, yang A itu daerah asal, di mana kita lihat di sana kan disebutkan bahwa fungsi dari A ke B. Berarti awalnya itu kan dari si himpunan A. Nah, dari A baru ke B. Nah, jadi daerah asalnya itu adalah himpunan A. Di mana anggota himpunan A tadi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Selanjutnya daerah kawan. Kita lihat, tadi kan daerah asalnya adalah himpunan A. Berarti daerah kawannya adalah himpunan B. Nah, maka kita tuliskan anggota himpunan B. Selanjutnya, daerah hasil. Daerah hasil yaitu negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1, dan 1. Jadi, daerah hasil atau rank itu diperoleh dengan cara memasukkan nilai dari daerah asal ini. Kita masukkan nilai anggota dari daerah asal ini ke fungsi F di sini. Nah, jadi langsung saja kita masukkan. Nah, kita masukkan F-nya, nilai X-nya itu negatif 3. Maka kita ganti, kita substitusikan nilai X di sini negatif 3, sehingga diperoleh hasilnya negatif 7. Begitu juga semuanya. Nah, berikutnya. Nah, sehingga diperoleh itu daerah hasil atau ranknya itu negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1, dan 1. Jadi tidak semua anggota pada B ini merupakan daerah hasil. Kita lanjut ke contoh soal grafik fungsi. Nah, di sini ada soalnya diketahui fungsi dari A ke B ditentukan oleh fungsi X di mana 2X kurang 1. Nah, tentukan grafik fungsi jika domain A itu anggotanya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Nah, jadi ini soalnya sama dengan soal yang pertama tadi. Dengan fungsi 2X kurang 1 itu kita domainnya adalah himpunan A, anggotanya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Tetapi di sini yang ditanyakan atau yang diminta adalah grafik fungsinya. Maka untuk mendapatkan grafik fungsinya, yang pertama, kita buat tabel bantuan terlebih dahulu. Nah, kita buat tabel bantuan seperti ini. Nah, di sini ada X, ada fungsinya, dan ada X, Y. Nah, untuk kolom X ini kita isi dengan anggota dari domain atau daerah asalnya. Nah, daerah asal tadi kan himpunan A ini. Maka kita masukkan ke sini. Sedangkan untuk yang kolom ini, maka nilai X ini kita masukkan ke sini. Kita substitusi. Nah, maka kita peroleh nilai yang daerah hasil atau rank tadi. Nah, setelah kita memperoleh rank, maka kita buat titik koordinat, yaitu X, Y. Nah, di mana X itu negatif 3 ini, dan Y-nya itu adalah daerah hasil atau rank ini. Nah, sehingga kita buat ini titiknya. Lalu kita buat grafiknya. Nah, ini koordinat Cartesiusnya. Kita buat titik-titiknya dari hasil yang telah kita dapatkan ini. Kita buat titik di sini, lalu kita buat garis lurus. Karena ini merupakan fungsi linear, maka itu akan membentuk garis lurus. Selanjutnya kita masuk ke korespondensi 1-1. Semua anggota di himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B dan sebaliknya. Nah, jadi korespondensi 1-1 ini adalah
himpunan A, anggota himpunan A itu memiliki satu pasangan di himpunan B. Begitu juga himpunan B memiliki satu pasangan di himpunan A. Kita lihat. Nah, yang pertama, untuk gambar yang pertama ini, semua himpunan A memiliki pasangan di himpunan B. Dan kita lihat di himpunan B, nah, ternyata si D ini tidak memiliki pasangan. Nah, jadi ini bukan korespondensi satu-satu. Karena si D tidak memiliki pasangan dan si C ini memiliki dua pasangan, yaitu 3 dan 4. Sedangkan kita tahu bahwa korespondensi satu-satu ini adalah anggota himpunan A memiliki satu pasangan di B, atau sebaliknya, anggota himpunan B memiliki satu pasangan di A. Nah, selanjutnya, gambar ini kita lihat si anggota himpunan A ini memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Begitu juga sebaliknya, anggota himpunan B memiliki tepat satu pasangan di himpunan A. Nah, jika banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan banyaknya anggota himpunan B, itu kita misalkan sama dengan N besar, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dikali hingga dengan dikali 1. Nah, artinya ini sama saja dengan N faktorial. Selanjutnya, contoh soal korespondensi satu-satu. Nah, di sini di antara pasangan himpunan berikut, manakah yang dapat membentuk korespondensi satu-satu? Berikan alasan dan tentukan berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin. Nah, yang A itu kita ketahui himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sedangkan soal yang B itu himpunan C merupakan huruf vokal dan himpunan D bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 10. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Yang A itu kan himpunan A 2, 4, 6, 8, 10, 12. Banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan 5. Sedangkan himpunan B 1, 3, 5, 7, 9, 11. Banyak anggota himpunan B itu sama dengan 5. Jadi, banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, yaitu 5. Nah, jadi karena sama banyak jumlah anggotanya, maka ini memungkinkan untuk korespondensi satu-satu. Nah, jadi ini merupakan korespondensi satu-satu. Lalu kita hitung berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin. Nah, jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah N-nya tadi kan 5. Nah, lalu kita hitung menurun atau N faktorial. 5 faktorial yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1 itu sama dengan 120. Selanjutnya untuk yang B, kita tahu tadi kan himpunan C itu merupakan huruf vokal, yaitu huruf vokal A, E, I, O, U, di mana jumlah banyaknya himpunan C ini sama dengan 5. Untuk himpunan D, itu merupakan bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 10, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Banyaknya anggota himpunan D itu sama dengan 4. Nah, karena banyaknya anggota himpunan C tidak sama dengan banyaknya anggota himpunan D, yaitu 5 tidak sama dengan 4, maka bukan korespondensi satu-satu. Karena bukan korespondensi satu-satu, maka tidak dapat dicari banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.